Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D NIM 12016100. Saya di sini akan menjelaskan pertemuan ke-6. Hal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan riset. Riset adalah penelitian berasal dari kata re dan search, mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Menurut Malhotra dan dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah yang kesempatan dalam pemasaran. Coba baca surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nisa ayat 94 ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaquna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 adalah Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah SWT memperingati bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian. Sebab ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sudah itu Allah SWT memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, bila berjumpa dengan orang-orang mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka dulunya telah berbuat demikian dan Allah SWT telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula mereka menghormati orang-orang yang berbuat macam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seorang sebagai musuh Islam, lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhir ayat ini, Allah SWT memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberikannya balasan yang setimpal baik atau buruk. Nomor 4, jelaskan pengertian riset dalam Islam. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritas atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Nomor 5, baca surah Yunus ayat 101 dan jelaskan isi kandungan surah Yunus ayat 101. Kulin zuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Kandungan surah Quran surah Yunus pada ayat 101 surah Yunus ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka mereka tidak menunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu, yaitu azab yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Nomor 6, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam.
Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Nomor 7, jelaskan proses manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran. Praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran dan memutuskan penetapan perusahaan dalam setiap pasar. Pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran. Program yang dilakukan terdiri dari variabel pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang keempat, pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Perusahaan harus merancang organisasi pemasaran dengan menganalisis secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggaran, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggaran, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. 8. Jelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu. Sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, penentuan harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Nomor 9, jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing. Pemasaran yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar, dan juga maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Nomor 10, jelaskan klasifikasi riset pasar. Ada 2 klasifikasi riset pasar yaitu yang pertama, riset identifikasi masalah, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Ada 5 macam riset identifikasi masalah, yaitu yang pertama, market potency research, 2 market share research, 3 image research, 4 forecasting research, yang kelima business trend research. Riset pengatasi masalah, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah lebih spesifik di dalam pemasaran. Ada 5 macam riset mengatasi masalah, yaitu segmentation research, product research, pricing research, promotion research, distribution research. Nomor 11, jelaskan proses riset spesifik di dalam pemasaran. Ada 5 macam riset mengatasi masalah, yaitu segmentation research, product research, pricing research, promotion research, distribution research. Nomor 11, jelaskan proses riset pasar. Ada 5 proses riset pasar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dan tujuan. Langkah yang biasa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara eksplorasi, deskriptif, dan kasual. Yang kedua, mengembangkan rencana penelitian dengan menyusun beberapa hal, yaitu anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak.
Ketiga, mengumpulkan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Yang keempat, menganalisis informasi, yaitu manipulasi statistik dari data yang dikumpulkan, misalnya regresi atau analisis subjektif dari kelompok fokus. Yang kelima, menyajikan temuan berisi kesimpulan keseluruhan untuk disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan. Nomor 12, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut juga dengan data primer. Nomor 13, jelaskan metode. Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut juga dengan data primer. Nomor 13, jelaskan metode melakukan primary research. Metode melakukan primary research terdiri dari 3 macam, yaitu kuesioner, yaitu biasa berisi beberapa informasi kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, focus groups, yaitu penelitian mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Yang ketiga, observation, yaitu observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan penelitian menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelanggan di toko retail, penelitian mungkin akan mencatat gender, produk apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir, dan berapa jumlahnya. 14, jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Manfaat primary research, yang pertama itu secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kedua, data terkini diperoleh. Yang ketiga, pesaing tidak memiliki akses ke temuan. Kelemahan primary research, yaitu yang pertama membuang waktu, sering mahal, hasil mungkin menyesakan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau ada bias pewawancara. Nomor 15, apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Yang saya ketahui tentang quantitative research adalah riset pasar. Kuantitatif melibatkan pencarian data numerik. Data kuantitatif umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis. Dan juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. 16. Apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dari representatif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Nomor 17. Jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Ada 3 macam metode yang digunakan dalam sampling, yaitu random sampling. Setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua, kuota sampling. Kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berada di pasar sasaran. Nomor 3, stratified sampling. Segmen pasar yang sesuai dipilih terlebih dahulu. Misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. 18. Bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba saudara jelaskan apa saja yang diterangkan dalam artikel riset pemasaran dan manfaat apa yang Anda peroleh setelah Anda membaca artikel pengantar yang riset pemasaran. Definisi pemasaran yaitu suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Proses-proses yang ada dalam manajemen pemasaran. Lalu pentingnya peran riset pemasaran dalam rencana strategi pemasaran. Kemudian menurut Malhotra dan American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan apa itu sampling. Setelah saya membaca artikel ini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya juga jadi tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari 2 klasifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pasar.
Nomor 19, baca jurnalisme pemasaran Islam. Apa yang Anda peroleh dari membaca jurnalisme pemasaran Islam? Manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnalisme pemasaran Islam adalah saya menjadi tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam dua tahapan yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Pertama, penghilangan tahap. Penghilangan berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dan studi tentang kaum muslim sebagai konsumen. Dalam literatur, perilaku konsumen dan pemasaran agama secara umum adalah suatu area kurang diminati. Bahkan perhatian pada studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran, sangat langka. Penemuan ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan suatu area kurang diminati. Bahkan perhatian pada studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran, sangat langka. Penemuan ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam dekade terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak. Studi ini membahas pencabangan secara politis dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam dekade terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak. Studi ini membahas pencabangan secara politis dan dari berbagai pergerakan Islam yang muncul. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar Islami, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain, sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum, kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga harus menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya ekonomi dan budaya. Nomor 20, silakan buka link dan tonton buat ringkasan tentang isi yang dijelaskan. Ringkasan penjelasan riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam Islam. Yang pertama, definisi riset dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah yang kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Pentingnya riset dalam pemasaran Islam digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan introspeksi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Fitur riset pemasaran. Riset yang baik menurut Chopper dan Emory dalam Hidayat dan Amirullah harus memenuhi kriteria karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan, teguh pendirian, jujur dan objektif, bersifat pengulangan, bersifat penyederhanaan, dan berlaku umum. Proses riset pemasaran. Riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasi proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang terdapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Pengukuran produktif pemasaran dalam konsep Islam. Pengukuran produktif. Yang pertama, pengukuran produktif berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkatkan atau menurun. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Yang pertama, mengukur permintaan pasar saat ini, mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Yang B, meramal permintaan mendatang. Survei niat pembelian, pendapatan para tenaga penjual, pendapatan para ahli, peramalan penjualan masa lalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.